Hari ini ketika kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Rut, saya yakin kita semua pasti kenal siapa itu Rut dari cerita-cerita Alkitab. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu adalah sikap dua orang yang patut kita pelajari. Yang pertama dari Rut sendiri, dan yang kedua dari seorang Boas. Sebelum kita sampai di bacaan firman Tuhan kita, atau sebelum kita berbicara lebih jauh, saya mau mengajak kita kembali melihat ke belakang. Kenapa sampai peristiwa ini terjadi? Bapak Ibu Saudara, ketika ini terjadi, kitab Rut ini ditulis pada waktu mereka baru kembali dari pembuangan. Pada waktu itu Israel masih ada dalam masa kepemimpinan para hakim. Israel ada dalam kesulitan hidup yang cukup parah ketika mereka harus menata kembali kehidupan baru mereka setelah kembali dari pembuangan. Dalam kitab yang pertama, pasal yang pertama diceritakan bahwa mertua dari Rut atau yang kita tahu dengan nama Naomi bersama keluarganya adalah orang Israel. Orang Israel yang mengungsi ke Moab untuk berlindung di sana, untuk mencari berkat di sana. Dalam perjalanan pengembaraan itu dijumpai bahwa suami dan kedua anak dari Naomi harus meninggal. Kemudian mereka berinisiatif untuk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari dua menantu Orpa dan Rut, Naomi bilang setelah suami mereka meninggal, Naomi bilang untuk menantunya, kembali sudah ke rumah ibumu. Pada mulanya Naomi mengatakan kepada kedua menantunya, berharap bahwa dua-duanya kembali. Tapi Orpa dan Rut sama sekali tidak mau kembali. Dan pada akhirnya Orpa lah yang pulang ke rumah ibunya. Sementara Rut tetap tinggal bersama dengan Naomi mertuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Rut ini dia terjadi di antara tahun 1200 sampai 1050 sebelum Yesus hadir. Dia terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel. Dan pada saat ini pun di dunia kita ada seorang yang mempunyai kisah yang mirip dengan Rut, yang kita kenal dengan nama Agnes Gonza Bojaksiu, atau yang biasa disapa dengan Bunda Teresa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada tahun 1979 dia mendapat Nobel, dan pada masa itu dia dikenal dengan perkataannya yang saya mau baca untuk kita begini Bapak Ibu. Salah satu perkataan Bunda Teresa, kalau kita ingin melihat Yesus, lihatlah di wajah-wajah orang miskin dan orang hina. Bunda Teresa berkata bahwa kalau kita ingin melihat
Yesus, maka lihatlah pada wajah-wajah orang miskin dan orang-orang yang hina. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan itu untuk aku. Bapak Ibu bisa banding dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Yesus berkata, ketika segala sesuatu yang kita lakukan kepada seorang miskin, seorang yang hina, sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu, perkataan ini sangat menarik, baik dari Bunda Teresa maupun dari Tuhan Yesus. Sebab apa artinya kita berkata bahwa saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita telah menerima Yesus, kita telah mengenal Yesus, kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Kalau kita berkata, saya mengasihi Yesus. Sementara yang terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang berkekurangan, kita belum mampu untuk melayani mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya biasanya protes kalau ada orang yang memberikan pakaian layak pakai. Sebab apa artinya kita mengasihi? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, sementara orang kita berikan bekas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa artinya kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan Allah, sementara dalam kehidupan saudara dan saya kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain? Suami istri di depan orang hidup manis, ketika orang tidak ada, kacau di Babel. Orang tua dan anak-anak hidup tidak harmonis. Anak benci bapak, anak benci mama, mama benci anak, dan segala macam. Hidup bersaudara pun demikian. Apa buktinya bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan Allah? Matius 25 ayat 40 katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kadang kita melihat orang yang bisa membantu kita, maka perhatian kita lebih. Orang yang mapan, maka perhatian kita untuk orang itu lebih. Tapi orang yang berkekurangan, kita tutup mata, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita dewasa ini sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Rut ini mau mengingatkan setiap orang percaya bahwa dalam kehidupan yang berkekurangan, kita harus percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, Rut ini bukan orang Israel, bukan orang yang mengenal Tuhan dengan baik, tapi perilakunya luar biasa. Sebelum dia sampai di ladang Boas, beritanya sudah sampai bahwa dia adalah seorang menantu yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita di Sorong sini, yang kita kenal kalau masuk di jalur Pastori itu, Kompleks Worot, orang tahu itu daerah 16. Orang tahu bukan karena kebaikan, orang tahu karena kejahatan. Yang sering ribut di situ anak-anak Worot. Orang-orang yang mau masuk dengan mobil penumpang pun, mobil pangkalan pun, pikir 2-3 kali.
Sampai di rumah makan Minis itu putar balik sudah. Daripada masuk lorong bahaya. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita ubah. Kita belajar dari Rut bahwa perbuatan hidup yang baiknya dia menggema sampai diperhatikan. Tapi kita orang Kristen yang ada di Indonesia Timur ini, yang terjadi bukan perbuatan baik kita, tapi adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saya biasa bilang di atas mimbar, yang terjadi kekacauan itu hitung saja. Tanggal 25 Desember malam dan malam kunci tahun. Itu pasti ada kerusuhan di mana-mana. Padahal itu harinya orang Kristen. Nah, orang Kristen tidak dikenal karena perbuatan baik, tapi dikenal karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Masuk kompleks Soroti itu hitung ada berapa gereja itu. Dari GBI Miracle, terus sebelah pasar itu ada satu, naik Bukit Saitun, 3 gereja satu kompleks. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk mari kita lihat. Orang harus mengenal kita, orang harus tahu Yesus, orang harus kenal Yesus dari perbuatan saudara dan saya. Jadi ketika kita mencerminkan itu, maka orang akan melihat bahwa Tuhan Yesus ada pada setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang berikut yang mau dibilang lewat bacaan firman Tuhan bagi saudara dan saya saat ini adalah kita belajar juga dari seorang Boas. Seorang Boas yang cukup kaya raya, cukup terkenal. Dia tidak memandang orang. Dia memperlakukan semua sama. Hanya istimewanya orang yang hidup taat, orang yang hidupnya berkenan diperhatikan oleh Boas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan kita kerja. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, di sekolah, atau dimanapun kita bekerja, kalau kita bekerja dengan baik dan taat, maka pimpinan itu akan memperhatikan kita dengan poin-poin yang lebih dari yang lain. Ini nilainya untuk kehidupan saudara dan saya. Hidup kita yang dekat dengan Tuhan, hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, dimanapun kita berada, selalu diberkati. Amin. Jadi kalau menjadi orang Kristen jangan pernah kita khawatir. Apalagi dalam situasi yang sulit, di tengah kelaparan yang terjadi pada saat itu. Naomi tidak berkekurangan sebab ada Rut. Kehidupan Rut diberkati oleh Boas yang memperhatikan orang yang berkekurangan. Kita belajar juga dari hal yang sama. Bagaimana sebagai orang Kristen saudara dan saya diajak untuk berbagi. Kalau minggu kemarin dari kekurangan-kekurangan kita harus berbagi dengan orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Hari ini firman Tuhan berkata, dari kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, kita juga berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jangan pernah kita menutup mata dari mereka yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Sebab firman Tuhan bilang, kalau kita melakukan kepada mereka yang berkekurangan, yang hina, yang miskin, sama dengan kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar sama seperti Rut. Banyak orang di sekitar kita yang hidupnya dalam kekurangan. Ketika pandemi di tahun 2020, diaspora 27 kepala keluarga harus dirumahkan, dikurangi jam kerja. Tahun 2021 semakin banyak kita yang dirumahkan. Kita ada di tingkat yang semakin hari semakin menurun, berdampak dalam kehidupan bergereja. Tapi kebenaran firman Tuhan tetap mengingatkan
saudara dan saya, bahwa orang yang hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, hidupnya akan selalu diberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini mau mengingatkan setiap kita tentang hal bagaimana kita harus hidup bersama orang lain, bagaimana hidup kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Apapun persoalan dan masalah yang sementara kita hadapi, tugas kita adalah saling melayani satu dengan yang lain, sehingga pada waktunya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia menyambut semua orang percaya tanpa meninggalkan satu dari yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini kita berbicara masih tentang berbagi, maka setiap kita, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang sementara mengikuti di rumah-rumah tangga keluarga, kita tetap diingat bahwa hidup kita bukan untuk kita, tetapi hidup kita yang kita jalani saat ini adalah hidup untuk Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, besok tanggal 9 itu menurut pemerintah PPKM sudah masanya selesai. Tapi bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Sebagai gereja kita sampai dengan tanggal 16 Agustus. Ada sebuah tulisan yang saya baca di media sosial. Negara ini hampir merayakan ulang tahun. Kalau bisa kita sudah bisa menang, kita sudah bisa merdeka melawan COVID-19 sebelum ulang tahun itu terjadi. Bagaimana kita harus merdeka? Bagaimana kita bisa merdeka? Semua berpulang dan bergantung pada kehidupan kita. Kemarin 2020 3M, 2021 5M, jangan sampai 2022 7M. Harus putus sampai di situ. Mencuci tangan, menjaga jarak, Bapak Ibu Saudaraku, dan segala macam himbauan pemerintah, mari kita jaga bersama. Saya menjaga Anda, Anda menjaga saya. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mau melayani, maka dibutuhkan hal-hal yang paling kecil. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri pribadi masing-masing. Kita ada dalam situasi yang sulit sampai dengan saat ini. Kita harus beribadah di rumah-rumah. Ibadah di gedung gereja dibatasi secara live streaming. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sama, yang dari dahulu sampai dengan saat ini tidak berubah, sanggup mengatasi semua persoalan, asalkan kita percaya dengan segenap hati, sehingga dalam kekurangan pun kita tidak berkekurangan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman. Amin.